Halo semuanya, apa kabar kalian? Kami doakan semoga kalian baik-baik saja dimanapun berada. Kali ini kita akan membahas alur cerita film yang berjudul Cup Cup Ke, dirilis pada tahun 2006. Tanpa perlu banyak basa-basi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Film diawali dengan seorang pria bernama Jitu yang sedang dikejar oleh beberapa orang, dan ternyata orang-orang tersebut menagih hutang kepadanya karena dia terus menghindar dari mereka di saat mereka menagih hutang kepadanya. Di sana, Jitu beralasan kalau dia tidak bisa membayar hutangnya karena baru saja dia membeli tanah. Kemudian tanah tersebut akan dia tanam banyak pohon mangga, dan setelah pohon mangga itu berbuah, maka dia akan membayar semua hutangnya. Mereka yang sudah muak dengan alasan Jitu, mereka tidak percaya lagi dan akan membawa Jitu ke kantor polisi. Tapi untuk kali ini, Jitu meminta mereka untuk percaya kepadanya. Dia berjanji kalau besok jam 5 sore, dia akan membayar semua hutangnya kepada mereka. Jitu meminta mereka untuk bersabar dan sampai bertemu besok sore. Keesokan harinya, tepat jam 5 sore, semua orang datang menemui Jitu di tepi laut. Di sana Jitu menyapa mereka dengan senyuman di wajahnya. Lalu Jitu mulai membaca nama-nama dari mereka, beserta jumlah hutang yang harus dibayar. Tidak lama kemudian datang seorang pria bernama Sarma. Dia meminta Jitu untuk segera melunasi hutangnya, karena dia akan pergi masih banyak urusan. Jitu mengatakan kalau sebenarnya dia tidak mempunyai uang sepersen pun untuk membayar hutangnya kepada mereka. Sarma yang tidak percaya, lalu dia memaksa Jitu untuk segera membayar hutangnya, lalu memeriksa kantong Jitu. Tapi yang ia dapatkan adalah sebotol racun. Sarma bertanya apa isi botol tersebut. Jitu menjawab kalau itu adalah racun tikus, karena dia tidak ada uang untuk membeli racun sianida. Jadi dia memutuskan untuk membeli racun tikus saja. Jitu tidak ada pilihan lain untuk menghadapi masalahnya, dan dia tidak akan pernah bisa membayar hutangnya, karena setiap usaha yang ia bangun selalu gagal dan bangkrut. Sekarang Jitu hanya ada dua pilihan. Dia meminta mereka untuk menunggunya selama 5 tahun, dan akan membayar semua hutangnya. Atau kalau tidak, dia akan bunuh diri dengan terjun ke laut. Lalu uang asuransinya nanti digunakan untuk membayar hutangnya kepada mereka. Salah satu dari mereka mengatakan kalau Jitu hanya menggertak saja dan coba buktikan kalau memang dia akan bunuh diri. Jitu yang tidak ada pilihan lain, dia pun melompat ke laut yang membuat semuanya tidak percaya kalau Jitu benar-benar melakukannya. Kematian Jitu telah diketahui oleh ayahnya, ibunya, dan pacarnya. Polisi sudah mencari mayat Jitu, tapi mereka tidak menemukannya karena air laut lagi pasang dan mereka akan melanjutkan mencarinya besok. Beberapa hari sebelumnya, terlihat orang-orang mendatangi rumah Jitu untuk menagih hutang kepadanya. Jitu minta ayahnya untuk membantu melunasi hutangnya, kalau tidak dia akan gantung diri. Ayah Jitu yang tidak berkata apa-apa, lalu dia pergi mengambil tali dan memberikan tali itu kepada Jitu untuk segera gantung diri. Dengan begitu semua hutangnya akan lunas. Ayahnya mengatakan kalau kakaknya terlambat menikah karena pihak pengantin pria minta mahar yang cukup besar, sedangkan mereka tidak memiliki apapun lagi selain rumah mereka. Di sisi lain, ada seorang gadis cantik bernama Puja yang merupakan pacar Jitu. Dia juga sedih setelah kematian pacarnya. Puja mengingat masa lalunya saat bersama Jitu. Hari itu, dia melihat Jitu berlari dari kejaran rentenir yang terus mengejarnya untuk menagih hutang. Jitu yang melihat Puja, lalu dia menghampirinya. Di sana Puja bertanya apa yang sedang ia lakukan bersama para pendemo itu. Jitu menjawab kalau dia sedang kabur dari kejaran rentenir yang terus mengejarnya. Lalu Jitu meminta Puja untuk meninggalkannya karena dia tidak ingin Puja terlibat dalam masalahnya. Tapi Puja yang sangat mencintai Jitu, dia tidak peduli seberapa besar masalah yang Jitu hadapi. Yang penting baginya, mereka selalu bersama dan akan menghadapi masalah itu bersama. Tapi Jitu benar-benar tidak bisa melibatkan Puja dalam masalahnya. Dia bersikeras meminta Puja untuk meninggalkannya lalu dia pergi. Ibu Jitu juga mengingat masa lalunya saat bersama anaknya. Saat makan, Jitu mengatakan kalau dia pernah membuat janji kepada ibunya untuk membelikan rumah besar dan mobil mewah. Tapi sampai sekarang dia belum bisa mewujudkannya. Ibunya yang mengetahui kondisi Jitu, dia tidak memaksa dengan semua itu, karena terpenting baginya, Jitu selalu bersamanya. Ibunya hanya mengkhawatirkan bagaimana caranya Jitu terhindar dari kejaran rentenir. Jitu menjawab kalau dia sudah punya rencana untuk menyelesaikan masalahnya dengan rentenir, tapi Jitu tidak memberitahu ibunya.
Keesokan harinya, polisi kembali mengabarkan kalau para petugas sudah mencari mayat Jitu, tapi mereka tidak menemukannya. Mungkin saja mayatnya sudah ditelan laut dan tidak akan pernah ditemukan. Kemudian scene berpindah ke kota lain. Pagi itu, terlihat aktivitas yang dilakukan nelayan yang sedang sibuk dengan pekerjaan mereka. Tidak lama kemudian datang seorang pria bernama Prabat. Ternyata Prabat juga merupakan seorang rentenir. Dia ke sana untuk menagih hutang kepada pria bernama Gundia. Gundia yang melihat Prabat sedang mencarinya, dia segera bersembunyi. Tapi persembunyiannya itu diketahui oleh Prabat. Di sana, Prabat meminta Gundia untuk segera membayar hutangnya karena sudah lewat jatuh tempo. Tapi Gundia beralasan kalau air-air ini sering hujan, sehingga temannya bernama Bandia tidak bisa mencari ikan. Lalu dia minta waktu tambahan kepada Prabat kalau malam nanti dia akan melunasi semua hutangnya. Karena tidak ada pilihan lain, Prabat memberinya waktu tambahan sampai nanti malam. Tidak lama kemudian Bandia datang, lalu Gundia langsung menghampirinya. Awalnya Gundia sangat senang karena Bandia pulang lebih awal dari sebelumnya, karena dia mengira Bandia banyak mendapat ikan. Tapi setelah masuk kapal dia sangat kaget. Ternyata Bandia mendapat seorang pria yang masuk ke dalam jaring mereka. Ternyata pria itu adalah Jitu yang sudah hilang beberapa hari yang lalu. Bandia mengatakan kalau pria itu masih hidup, lalu dia membawanya. Mungkin saja pria itu akan membantu menyelesaikan masalah mereka. Tapi Gundia mengatakan kalau pria itu tidak akan membantu masalah mereka. Malahan pria itu akan menambah masalah. Karena jika polisi tahu tentang pria itu, maka polisi akan menangkap mereka. Gundia yang merasa cemas, lalu dia membawa pria itu ke rumah sakit untuk memeriksanya masih bisa diselamatkan atau tidak. Setelah ditangani oleh dokter, keadaan Jitu semakin membaik. Di sana Bandia memberitahu Gundia kalau pria yang mereka temukan adalah seorang jutawan, karena dia menemukan berupa catatan yang di dalamnya ada beberapa nama, beserta jumlah uang yang harus mereka ambil dari mereka. Mereka mengira kalau Jitu dibuang oleh orang-orang yang tidak bisa membayar hutang kepadanya. Tapi sebenarnya mereka tidak tahu kalau catatan itu adalah hutang Jitu yang harus dia bayar kepada rentenir. Gundia dan Bandia sangat senang karena sebentar lagi mereka akan menjadi jutawan setelah mereka mendapatkan uang Jitu dan semua biaya rumah sakit yang Gundia keluarkan akan tergantikan. Tidak lama kemudian Jitu sadar dari pingsannya. Lalu Gundia langsung bertanya siapa namanya, tapi Jitu hanya diam saja. Di sini Jitu pura-pura bisu dan tuli untuk mengelabui mereka. Gundia mengatakan untuk tidak perlu khawatir dengan hutangnya, karena mereka akan membantu Jitu untuk menagih hutang itu kepada orang-orang yang berhutang kepadanya. Akhirnya, Gundia yang menyadari kalau Jitu bisu dan tuli, dia kecewa karena Jitu tidak akan membantu masalahnya, tapi akan menjadi beban baginya. Setelah keluar dari rumah sakit, Gundia mengajak Bandia dan Jitu minum teh di pinggir jalan. Tapi saat mereka minum, tiba-tiba Jitu menghilang, dan ternyata Jitu pergi ke telepon umum untuk menelpon Ayah Puja. Tapi Ayah Puja salah sangka. Dia mengira yang menelpon itu adalah rentenir yang ingin menagih hutangnya kepada Jitu. Mohan mengatakan kalau sampai sekarang mayat Jitu belum ditemukan dan mereka belum bisa mencarikan asuransi Jitu. Jitu yang mendengar itu merasa sedih karena bagi semua orang dirinya sudah meninggal. Tidak lama kemudian Gundia dan Bandia datang lalu membawa Jitu pergi dari sana. Malam harinya, Gundia berencana untuk membuang Jitu ke tengah laut. Dia menyuruh Bandia untuk membawa kapalnya. Tapi tiba-tiba kapal mereka dibawa kabur oleh Prabat karena Gundia belum membayar hutangnya dan kapal itu sebagai jaminannya. Jika Gundia sudah membayar hutangnya, maka dia bisa mengambil kembali kapalnya. Keesokan harinya, Gundia pergi ke rumah Prabat untuk mengambil kapalnya. Tapi Prabat tidak mau mengembalikan kapalnya karena Gundia belum melunasi hutangnya. Prabat mengatakan kalau ingin kapalnya kembali, maka dia harus bertarung dengan salah satu petarung di sana. Awalnya Gundia setuju untuk melawannya, tapi usahanya itu hanya sia-sia saja, dan dengan mudahnya petarung itu mengalahkan Gundia. Setelah bernegosiasi, Prabat akhirnya mengembalikan kapal Gundia, tapi dengan satu syarat. Jitu dan Bandia harus tinggal di sana sebagai jaminan. Awalnya Gundia pura-pura keberatan untuk menjadikan mereka sebagai jaminannya, karena baginya mereka adalah keponakan yang sangat disayanginya. Tapi sebenarnya Gundia menganggap mereka sebagai masalah. Lalu dia setuju dengan syarat yang diberikan Prabat. Setelah itu dia pergi. Setelah itu
Prabat menyuruh Bandia menyemir sepatu dan mencuci pakaian yang super banyak. Sedangkan Jitu hanya diam saja melihat Bandia mengerjakan semuanya, karena dia tidak disuruh bekerja oleh Prabat, karena dia iba dengan kondisinya yang tidak bisa berbicara dan mendengar. Tidak lama kemudian datang seorang pria bernama Natwar. Dia juga bekerja kepada Prabat sebagai penagih hutang. Saat Bandia mencuci pakaian, Natwar memperingatinya untuk hati-hati dengan baju yang dicucinya saat itu, karena baju itu milik bos mereka bernama Mangal yang sedang bekerja di luar negeri. Setelah mencuci pakaian, Bandia diberi makan yang berupa roti kering dan juga keras, sehingga membuat Bandia mengeluh dengan roti tersebut karena dia tidak bisa memakannya. Sedangkan Jitu dengan santainya dia makan roti keras tersebut. Tidak lama kemudian datang seorang gadis bernama Minaksi. Lalu dia bertanya kepada Natwar apakah mereka berdua orang baru yang akan bekerja di sana. Lalu Natwar mengiyakannya. Bandia yang masih kesal dengan roti tersebut, dia meminta makanan lain dari Minaksi karena dia tidak bisa makan roti itu. Minaksi menyuruh Bandia diam saja dan makan roti itu seperti temannya. Bandia mengatakan apapun yang diberikan kepada temannya, maka dia akan memakannya karena dia tidak akan bisa protes sepertinya karena dia bisu dan tuli. Untuk lebih meyakinkan Minaksi, Jitu tiba-tiba berdiri dan meminta sesuatu darinya. Minaksi yang melihat itu lalu dia pergi, kemudian menghampiri keponakannya bernama Sruti. Diketahui, ternyata Sruti juga bisu, tapi dia bisa mendengar. Berbeda dengan Jitu, hanya pura-pura saja. Setelah itu, Minaksi membawa Sruti bertemu dengan Jitu. Di sana Minaksi mengatakan kalau pria itu tidak bisa berbicara dan mendengar, tapi dia tidak percaya. Sruti yang melihat Jitu hanya diam saja, sambil melempar senyuman kepada Jitu. Suatu hari, datang seorang pria ke sana untuk bertemu dengan Prabat, karena dia akan mengambil tenda yang sudah lama terpasang di sana. Lalu Prabat memperingati pria itu, untuk jangan pernah mengambil tenda itu sebelum pernikahan Sruti selesai, atau jika tidak, Manga sangat marah dan akan menghajarnya. Malam harinya, hampir saja kebohongan Jitu diketahui oleh Bandia dan Natwar. Karena saat mereka mabuk, Jitu berbicara kepada Bandia. Dia meminta Bandia untuk menuangkan minuman ke gelasnya. Tapi untung saja saat itu mereka dalam keadaan mabuk, jadi mereka tidak begitu menghiraukannya. Setelah itu, Jitu pergi keluar dalam keadaan mabuk. Di sana dia mendengar ada suara piano yang dimainkan oleh Sruti. मुश्किल है बड़ी मुश्किल मौसम है बड़ा फादिल. Minaksi dan Sruti mempergoki Jitu yang sedang bernyanyi. Mereka sangat kaget karena Jitu telah berbohong kepada mereka selama ini. Minaksi akan memberitahu semua orang kalau Jitu sebenarnya tidak bisu dan tuli. Tapi Jitu minta maaf atas kebohongan yang dibuatnya selama ini. Jitu beralasan kalau dia bisa berbicara pada saat-saat tertentu karena penyakit yang berbeda dengan penyakit yang dialami oleh Sruti. Jitu kembali mengarang cerita. Dia mengatakan kalau dia hanya memiliki satu ginjal. Jika terlalu banyak bekerja, maka dia akan terkena serangan jantung. Dan itu semua adalah rencana pamannya supaya orang-orang merasa iba kepadanya. Lalu Jitu mengancam jika mereka memberitahu rahasianya itu kepada orang lain, maka dia akan bunuh diri dan keluarga mereka yang akan dituduh membunuhnya. Lalu nama keluarga mereka akan menjadi buruk. Sruti yang merasa iba kepada Jitu, dia meminta Minaksi untuk melepaskannya kali ini. Tapi jika dia membuat masalah lagi, maka dia akan mengambil ginjal Jitu yang satunya lagi. Suatu hari, Mangal mengirim fake kepada Prabat kalau pernikahan Sruti akan segera dilangsungkan. Lalu dia memberitahu berita itu kepada yang lainnya. Setelah itu, mereka menemui Sruti di kamarnya. Tapi Sruti tidak begitu senang dengan kabar pernikahannya. Di sana Sruti bertanya kepada Prabat berapa banyak emas kawin yang akan mereka berikan kepada mempelai pria. Karena menurutnya, orang yang akan menikahinya itu bukan karena mencintainya, melainkan untuk menguasai harta mereka. Setelah itu, Sruti meminta Minaksi memberitahu Mangal kalau dia tidak setuju dengan pernikahannya, karena dia akan menikah dengan orang yang benar-benar mencintainya dan menerima dia apa adanya. Minaksi menolak memberitahu hal itu kepada Mangal, karena itu akan membuat Mangal marah kepada mereka. Lalu Minaksi mempunyai ide untuk membatalkan pernikahan Sruti tanpa harus memberitahu Mangal.
Setelah itu, Meenakshi menemui Jitu. Dia menyuruh Jitu menelpon seseorang dan membaca tulisan yang sudah ditulisnya di selembar kertas. Ternyata, Meenakshi berencana untuk membatalkan pernikahan Shruti dengan pria pilihan Mangal dan Jitu sebagai pria yang dicintai Shruti. Tentu saja, mengetahui hal itu Jitu sangat kaget karena dia tidak tahu tentang apa-apa pernikahan Shruti. Lalu Meenakshi menenangkan Jitu dengan mengatakan kalau tidak akan ada orang yang mengetahui rencana itu. Keesokan harinya, tanpa sengaja, Natura menemukan kertas yang diberikan Meenakshi kepada Jitu tadi malam. Lalu dia memberitahukan semua orang. Jitu yang mengetahui hal itu, dia berusaha merebutnya kembali. Tapi tiba-tiba Mangal datang dan langsung mengambil kertas itu lalu membacanya. Ternyata, Mangal sudah mengetahui kalau pernikahan Shruti telah dibatalkan oleh keluarganya sendiri. Dia mengira kalau orang yang dicintai Shruti itu adalah Jitu. Mangal yang marah, dia langsung menghajar Jitu tanpa mengetahui kebenarannya. Setelah itu, Natura menceritakan kejadian yang sebenarnya, bahwa kertas itu ia temukan di dalam kamar dan dia tidak tahu siapa yang menulisnya. Lalu Prabhat juga memberitahukan kalau Jitu adalah pria bisu dan tuli, jadi tidak mungkin dia menulis surat itu. Lagi pula, dia baru di rumah ini. Mangal yang merasa bersalah, dia tidak bisa berkata apa-apa. Setelah itu dia pergi. Singkat cerita, ternyata Gundia telah mengetahui kalau Jitu telah dihajar oleh seseorang. Dia datang kembali ke rumah Prabhat untuk minta tanggung jawab kepada orang yang telah memukul keponakannya. Pada saat mereka berdebat, tiba-tiba Mangal datang. Dia mengatakan kalau dia sudah menebus kesalahannya dengan memberikan pekerjaan kepada Jitu untuk bekerja di kantornya dengan gaji yang cukup besar. Tentu saja, Gundia senang mendengarnya karena dia tidak perlu lagi bekerja untuk melunasi hutangnya kepada Prabhat. Saat ingin pergi ke kantor, tiba-tiba Jitu melihat Sharma datang ke sana, dan ternyata Sharma bekerja kepada Prabhat sebagai penagih hutang. Di sana Prabhat kesal karena Sharma belum bisa mendapatkan uang mereka kembali. Sharma beralasan kalau ayah Jitu belum menerima uang asuransi anaknya karena mayat Jitu belum ditemukan, tapi semua orang menagih hutang mereka kepada ayahnya. Jika dia tidak bisa membayar hutang Jitu, maka mereka akan membakar rumahnya. Meenakshi dan Shruti yang mendengar pembicaraan itu, lalu Meenakshi menghampiri Sharma dan bertanya apa dia memiliki foto Jitu. Lalu Sharma memberikan foto Jitu, dan ternyata Jitu yang mereka kenal selama ini adalah Jitu yang dimaksud oleh Sharma, seorang penipu yang lari dari hutangnya dan telah dianggap mati oleh keluarganya sendiri. Lalu Meenakshi memberitahu hal itu kepada Shruti kalau Jitu adalah seorang penipu, tapi Shruti hanya diam saja sambil terus melihat foto Jitu. Saat di kantor, Prabhat meminta Jitu untuk menghitung uang, karena uang itu akan mereka antar kepada Mr. Mehra. Dari jendela, Meenakshi merasa khawatir kalau Jitu akan membawa kabur uang itu, karena dia tahu Jitu sedang membutuhkan uang untuk melunasi hutangnya. Tapi kekhawatirannya itu dipecahkan oleh Jitu, karena dia benar-benar mengantar uang itu sampai tujuannya. Tapi saat kembali, mereka mengalami kecelakaan. Setelah itu, Shruti dan Meenakshi menemui Jitu. Mereka minta maaf karena sudah salah menilainya. Jitu mengatakan kalau dia memang sering menipu, tapi dia tidak pernah merampok. Setelah itu dia pergi. Setelah kejadian itu, Shruti dan Meenakshi membantu Jitu untuk melunasi hutangnya. Mereka menyuruh Bandia untuk mengantar uang ke rumah ayah Jitu. Dengan begitu, ayah Jitu bisa melunasi hutang anaknya. Setibanya di sana, Bandia melihat banyak orang yang datang ke sana untuk menagih hutang mereka. Lalu Bandia memberikan uang itu kepada ayah Jitu. Di sisi lain, Jitu yang mengetahui hal itu, dia berterima kasih kepada Shruti karena telah membantunya. Setelah itu, Bandia pergi ke rumah Mohan untuk bertemu dengan Pooja. Tapi Mohan mengatakan kalau putrinya tidak ada di sana. Dia sekarang tinggal di rumah suaminya. Di sana Bandia kaget setelah melihat foto Jitu. Dia heran siapa Jitu sebenarnya. Lalu Mohan menceritakan siapa Jitu yang sebenarnya. Setelah itu, Bandia sangat marah kepada Jitu karena Jitu telah berbohong selama ini. Kemudian Bandia mengatakan kalau Pooja sudah menikah dan sekarang dia tinggal di rumah suaminya. Jitu senang mendengarnya karena Pooja sudah menikah dengan orang lain tanpa harus menunggunya. Tidak lama kemudian Meenakshi dan Shruti datang. Di sana Meenakshi memberitahu Jitu kalau Shruti mencintainya.
dan ingin menikah dengannya. Mendengar itu membuat Jitu jadi salah tingkah. Dia menganggap Minakshi sedang bercanda karena tidak mungkin Shruti mencintainya. Saat di kamar, Shruti menyatakan cintanya, tapi lewat dengan bahasa isyarat. Ia membuat Jitu tidak mengerti maksudnya. Lalu Jitu mencari tahu artinya, dan ternyata Shruti benar-benar mencintainya. Begitu juga dengan Jitu yang juga mencintai Shruti. आया रे ओ मैंने सोचा न था ऐसा हो जाएगा जहाँ देखूं मैं देखूं तुझे हम सफर छाया रे ओ सनम ओ सनम. Ternyata Mangal mengetahui kalau Shruti mencintai Jitu. Lalu dia pergi menemui Gundia untuk minta restu darinya, karena Mangal akan menikahi Shruti dengan Jitu. Mangal meminta Gundia memikirkan hal itu dan berikan jawabannya, lalu dia pergi. Setibanya di rumah, Mangal memberitahu semua orang kalau Shruti akan menikah dengan Jitu, tapi Prabhat tidak setuju karena mereka tidak tahu asal-usul Jitu. Mangal mengatakan kalau dia tidak peduli dengan asal-usulnya, yang terpenting baginya, orang itu akan mencintai adiknya dan akan selalu menjaganya. Dia rela melakukan apapun demi adiknya, asalkan adiknya itu bersama orang yang tepat. Jitu yang mendengar itu merasa tidak enak hati, karena Mangal begitu percaya kepadanya, kalau dia akan menjaga Shruti dengan baik, dan akan selalu mencintainya. Tiba-tiba semua orang dibuat kaget, karena Jitu berbicara di hadapan mereka, sedangkan mereka selama ini tahu kalau Jitu bisu dan tuli. Mengetahui hal itu, Mangal langsung mengajar Jitu, karena dia tidak terima orang yang dicintai adiknya telah membohongi mereka semua. Jitu mengakui kalau selama ini dia berbohong kepada mereka, tapi tidak dengan Shruti, karena Shruti tahu semua rahasianya selama ini. Bahkan rahasianya itu tidak pernah ia ceritakan kepada orang lain. Setelah itu, Mangal menemui Shruti dan merestui hubungannya dengan Jitu. Mangal juga berterima kasih kepada Gundia. Meski dia tahu Gundia adalah paman palsu Jitu, tapi dia tetap berterima kasih kepadanya karena dia telah membawa Jitu ke rumah mereka. Lalu Mangal mengatakan, sebagai ucapan terima kasihnya, maka semua hutang Gundia akan dibebaskan, beserta bunganya. Gundia sangat senang, lalu dia berterima kasih kepada Jitu. Dia tidak menyangka, ternyata hutangnya selama ini dilunasi oleh Jitu. Setelah itu, Mangal meminta Gundia dan Bandia memberi uang kepada keluarga Jitu untuk kebutuhan hidup mereka. Setibanya di sana, ayah Jitu menolak uang itu dan mereka bingung apa yang harus mereka lakukan dengan uang itu. Di sana Gundia yang melihat Puja, lalu dia bertanya siapa gadis itu. Ayah Jitu menjawab kalau dia adalah janda Jitu. Ternyata selama ini Puja masih mencintai Jitu, bahkan dia rela menjadi jandanya. Mengetahui hal itu, Gundia dan Bandia sangat kaget. Lalu Gundia meminta ayah Jitu tetap menerima uang itu dan menyimpannya. Di sana Bandia tidak sengaja mengatakan kalau Jitu sebenarnya masih hidup dan sebentar lagi dia akan menikah. Tentu saja mendengar itu membuat semuanya kaget karena mereka tidak percaya orang yang mereka anggap mati selama ini ternyata masih hidup. Lalu Gundia dan Bandia membawa ayah Jitu bertemu dengan anaknya. Di sana ayah Jitu ingin membawa Jitu pergi dari sana, bukan untuk dirinya ataupun untuk ibunya, tapi untuk seorang janda yang sudah lama tinggal di rumah mereka. Dan itu adalah Puja. Semenjak kematian Jitu, mulai saat itu Puja menjadi janda Jitu dan tinggal di rumah mereka. Mendengar itu, Jitu sangat kaget karena dia mengira selama ini Puja sudah menikah dengan orang lain, tapi nyatanya dia masih mencintai Jitu dan menjadi jandanya. Tidak lama kemudian Prabhat datang, lalu membawa Jitu pergi dari sana karena banyak tamu yang ingin bertemu dengannya. Setibanya di rumah, ayah Jitu sangat marah karena dia tidak berhasil membawa Jitu kembali ke rumah mereka. Dia mengatakan kalau orang mati tidak akan pernah kembali. Lalu dia meluapkan kemarahannya itu kepada Puja. Dia menyuruh Puja untuk pergi dari sana. Bagaimana mungkin dia menjadi janda Jitu sedangkan mereka belum menikah? Ayah Puja tidak terima jika anaknya disalahkan. Lalu dia meminta Puja untuk pergi dari sana dan menikah dengan pria lain. Atau jika tidak, dia akan membakar Puja hidup-hidup dan ayah Jitu harus melihatnya. Lalu dia pergi. Di tempat lain, Jitu minta izin kepada Shruti untuk bertemu dengan keluarganya untuk menyelesaikan kesalahpahaman di antara mereka. Shruti mengizinkan Jitu, tapi segera kembali sebelum Mangal mengetahuinya.
Setibanya di sana, semua orang terlihat begitu bahagia dengan kedatangan Jitu. Ayah Jitu mengatakan kalau mulai sekarang Jitu akan menjadi milik Puja. Lalu ibu Jitu menyuruhnya untuk meletakkan tanda merah di rambut Puja sebagai tanda kalau Puja sudah menikah dengan Jitu dan tidak lagi menjadi jandanya. Situasi seperti itu sangat membingungkan yang tidak dapat Jitu pilih. Di sisi lain ada Sruti yang menunggunya, sedangkan di sana ada Puja yang juga sedang menunggunya. Bahkan dia rela menjadi seorang janda. Lalu Jitu mengatakan kalau besok adalah pernikahannya. Dia telah menjual dirinya kepada mereka untuk melunasi hutang-hutangnya selama ini. Mendengar itu membuat semuanya kaget, terutama Puja. Dia sangat berharap kalau Jitu akan menikahinya, tapi semua itu hanya sia-sia saja. Lalu Puja mengatakan jika tidak bisa menikahinya, maka biarkan saja. Lalu dia pergi sambil menangis. Ayah Puja memohon kepada Jitu untuk tidak menolak putrinya. Dia akan mengembalikan berapapun uang yang telah mereka berikan kepadanya. Bahkan jika perlu, dia akan mengemis di jalan. Jitu tidak bisa berkata apa-apa. Dia hanya diam sambil menangis. Singkat cerita, pernikahan Jitu dan Sruti dilangsungkan. Di sana Jitu dibuat kaget karena keluarganya datang. Bahkan Puja juga datang ke sana. Ayah Puja meminta Mangal mengembalikan Jitu, tapi Mangal menolaknya. Dan akhirnya keributan pun terjadi. Lalu Sruti menghampiri Puja. Di sana Puja meminta Sruti untuk mengembalikan Jitu, karena sampai sekarang dia hanya mencintainya, bahkan dia rela menjadi jandanya. Lalu Puja bertanya, apa yang harus ia lakukan jika dia tidak bisa memiliki Jitu. Tapi mereka dibuat kaget setelah Jitu memberitahu mereka kalau Sruti tidak bisa berbicara. Kemudian Sruti meminta Minakshi menerjemahkan perkataannya. Sruti mengatakan kalau Puja dan Jitu memang ditakdirkan untuk bersama dan dia tidak akan datang dalam hubungan mereka. Setelah itu dia pergi. Setelah itu semua orang bubar. Sruti melambaikan tangannya kepada Jitu dari kejauhan. Saat mereka ingin pergi, tiba-tiba saja Puja berubah pikiran. Dia meminta Jitu untuk tetap menikah dengan Sruti karena dia tidak ingin adanya paksaan dalam hubungan mereka. Lalu Puja berjanji kepada ayahnya kalau dia tidak akan hidup seperti janda lagi. Akhirnya Jitu dan Sruti menikah dan film pun berakhir.